Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli manakibil ula wa ala jami' ummatihi alladhina hum saru ala sabilil huda. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih sangat banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, sehingga saat ini di malam yang keempat kita diberi taufik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan salat tarawih. Sudah 3 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda iftarihi. Kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan, kegembiraan ketika nanti dia berjumpa dengan Tuhannya. Sebahagian kita beranggapan kebahagiaan ketika berbuka puasa itu ketika kita makan, minum, makan apa yang kita inginkan. Padahal tidak itu saja. Kalau cuman makan, minum, yang enggak puasa juga makan dan minum. Bahkan kadang-kadang yang enggak puasa mungkin lebih banyak makannya, lebih banyak minumnya daripada orang yang puasa. Karena orang yang puasa itu biasanya cuma segelas air, korma beberapa biji, kue mungkin 1 potong, sudah selesai. Maka kalau diartikan hanya sekedar makan dan minum, itu kayaknya enggak bernilai sama sekali. Lalu kebahagiaan orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah ketika dia sanggup melaksanakan ibadah puasa itu sampai sempurna. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk puasa sampai selesai. Berapa banyak sebetulnya di antara kaum muslimin yang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi enggak puasa? Banyak. Kita misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa puasa sampai selesai. Artinya kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebetulnya nikmat yang luar biasa. Kalau ada orang yang beranggapan nikmat yang luar biasa itu ketika mendapatkan harta yang banyak, sebetulnya salah besar. Nikmat yang banyak itu, nikmat yang besar itu adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita melihat di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman yuhibbu." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik orang yang Allah suka atau kepada orang yang Allah tidak suka. Karena memang dunia itu tidak bernilai. Lau kanad dunya latazinu indallah janaha bahudatin ma saka minhu kafiran syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun nilainya itu hanya sekedar sayapnya nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Cuman karena dunia tidak dianggap bernilai, orang kafir pun boleh dapat. Berarti dunia bukanlah nikmat yang harusnya kita kejar-kejar mati-matian. Tetapi nikmat yang besar itu wala yu'tiddina illa liman yuhibbu. Allah hanya akan memberikan agama, orang bisa menjalankan ibadah dengan baik kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka kalau kita bisa ibadah, termasuk kita bisa puasa dengan baik, maka berarti kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat yang besar.
Itu jadinya kenapa orang kalau berpuasa ketika buka dia dapat kegembiraan karena sudah mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu juga yang nanti diucapkan ketika orang sudah masuk ke dalam surga, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika orang itu berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang puasa itu luar biasa. Saking luar biasanya, itu tidak seorang pun yang diberitahu kira-kira berapa besar pahala puasa. Tadi malam ustadznya bilang hadis Nabi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan manusia itu semuanya untuk manusia, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak seorang pun yang tahu kira-kira berapa besarnya pahala orang yang puasa. Cuman kalau kira-kira kita mau melihat dari hadis-hadis, kira-kira puasa itu dapat apa? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau sama rajulan yauman tatawu'an summa u'tiya mil'ul ardi dhahaba lam yastawfi sawabahu duna yaumil hisab." Seandainya ada seseorang yang puasa satu hari, tapi puasa satu hari ini puasa sunnah, bukan puasa wajib yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau seandainya seseorang puasa sunnah satu hari, lalu dia dibalas dengan seberat bumi ini emas, kira-kira berapa kaya itu? Kalau kira-kira kamu dapat sebesar masjid ini emas, kira-kira kaya enggak? Apalagi seberat bumi emas, itu enggak alang-alang. Diberi nih balasan kamu puasa sunnah seberat bumi emas. Ternyata itu pahala, itu balasan yang seberat bumi itu tidak mencukupi untuk membalas pahala puasa sunnah. Kalau puasa wajib berapa? Puasa wajib itu ya dikali lipat aja 70 kali lipat. Karena kalau kita melihat di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda bihaslatin min khairin fi kana kaman adda faridatan fi ma siwah." Orang yang mengerjakan satu ibadah sunnah di bulan Ramadan ini sama seperti mengerjakan satu keperduan di luar Ramadan. Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Orang kalau mengerjakan satu keperduan di bulan Ramadan berarti sama seperti mengerjakan 70 keperduan di luar bulan Ramadan. Itu artinya kalau puasa sunnah dapat sebiji dunia ini emas, maka kalau orang puasa wajib berarti kali aja 70 kali lipatnya. Kamu puasa satu hari dapat balasan 70 berat bumi ini emas. Kira-kira nanti kalau nerima hadiahnya bahagia enggak? Itu yang tadi wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya itu tidak kira-kira. Kalau seandainya kita melihat pahala puasa, gak usah seberat bumi ini ya, gak usah 70 kali, segenggam aja dapat emas. Itu gak ada orang yang gak puasa. Cuman ini harus iman. Kalau semuanya harus kontan, itu gak perlu iman. Habis sembahyang ini, pembagian duit, gak usah banyak-banyak, 100.000 aja, insya Allah malam besok penuh nih masjid. Kalau pembagian terus sampai akhir Ramadan penuh terus. Cuman karena ada pembagian duitnya, nanti shopnya bemaju. Cukup dulu, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita, jangan sampai kada puasa. Kalau kada puasa rugi, dan ruginya luar biasa. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu